Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Sapitri, NPM 2011100078. Saya dari kelas C Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas konsep dasar IPA. Adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam. Apa sih itu adaptasi? Kemampuan tumbuhan dan hewan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan adalah suatu ciri khas yang memungkinkan untuk bertahan. Jika terjadi berbagai macam penyimpangan, maka beberapa dari penyimpangan tersebut harus dapat bertahan dan yang lain lagi tidak. Daun yang berbanding di bawah tanah pada umbi lapis bawang, tetapi mempunyai nilai untuk bertahan hidup yang positif di daerah Afrika tropis tempat malaria umumnya berada. Yang B, seleksi alam. Pada tahun 1858, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace telah menyusun teori seleksi alam untuk menjelaskan evolusi makhluk hidup. Seleksi alam ini merupakan suatu faktor pengaruh, yaitu yang menjelaskan adanya adaptasi. Kesimpulan berdasarkan 3 faktor alam yang diamati. Yang pertama, dalam setiap spesies terdapat banyak penyimpangan yang menurun atau variasi. Sedangkan yang kedua, memang dalam satu spesies tidak ada 2 individu yang persis sama susunannya ilmu genetiknya. Individu yang variasinya paling cocok untuk lingkungannya dapat bertahan hidup. Yang ketiga, berproses reproduksi menghasilkan jumlah individu dalam tiap generasi lebih banyak daripada jumlah individu dalam generasi sebelumnya. Adapun gagasan survival of the fittest, yaitu berkuat dan sehat dapat bertahan hidup, disebut teori Darwin tentang seleksi alamiah, yaitu mekanisme yang di alam melaksanakan selektif terhadap makhluk hidup. Mekanisme yang memegang peranan penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangsungan hidup. Adaptasi makhluk hidup merupakan cara untuk dapat bertahan demi kelangsungan hidup organisme. Adaptasi yang dapat menyangkut perubahan dalam struktur tubuh, perubahan dalam psikologi, perubahan dalam tingkah laku, atau perubahan semua sifat tersebut. Seleksi alam ini hanya dapat berlangsungan pada sifat-sifat yang dapat meningkatkan ketahanan hidup selama masa reproduksi. Yang kedua, seleksi seksual. Setiap sifat yang diwariskan yang membuat beberapa individu lebih menarik bagi lawan jenis daripada individu lain akan menyebabkan lebih berhasil dalam perkawinan. Akibat pada generasi berikutnya berposisi sifat yang diturunkan akan lebih besar. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak hanya lalat buah betina yang bermata merah dan yang menyukai jantan bermata merah, tetapi lalat betina bermata putih juga. Yang tiga, ukuran keluarga. Setiap sifat yang menyebabkan hewan mempunyai keturunan dewasa dalam jumlah besar merupakan ukuran kemampuan. Dalam hal ukuran keluarga individu, yang paling mampu adalah mereka dapat mempunyai keturunan terbesar. Individu-individu yang paling dapat menyesuaikan dengan lingkungan akan bertahan hidup atau survival of the fittest. Contohnya pada seleksi alam, kupu-kupu biston betularia. Teori seleksi alam selanjutnya dikemukakan oleh Jean de Lamarck pada tahun 1809 yang menjelaskan bahwa evolusi organik yang ditemukan Darwin berdasarkan suatu gagasan, yaitu adanya perubahan-perubahan suatu individu yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan dengan cara seperti ini. Jerapah dapat berkembang dari moyang yang serupa dengan kijang. Jadi moyang jerapah mungkin terdiri dari individu berleher panjang dan pendek. Dalam waktu yang lama, populasi jerapah berleher panjang akan bertambah banyak disebabkan dapat tinggal hidup karena mudah memperoleh makanan, dan rata-rata jerapah berleher panjang menghasilkan sepekat besar
dari keturunan berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.